Halo semuanya, kembali bersama saya Doni Nancy Adventure. Nggak terasa, saya sudah 1,5 tahun di Kota Kupang. Dan video kali ini saya mau berbagi kira-kira apa saja sih yang harus teman-teman pertimbangkan kalau misalnya nih teman-teman pindah ke Kota Kupang atau akan tinggal di Kota Kupang. Nah, tetap simak terus ya di channel saya Doni Nancy Adventure. Oke, tadi teman-teman sudah lihat sekilas tentang Kota Kupang. Jadi langsung aja ya sekarang saya akan berbagi ke teman-teman semuanya 7 hal yang harus teman-teman perhatikan atau pertimbangkan kalau teman-teman akan tinggal di Kota Kupang. Yang pertama, tempat tinggal.
Nah, kalau bicara tentang tempat tinggal, teman-teman punya dua alternatif. Yang pertama itu ngekos, atau yang kedua kontrak rumah. Nah, kalau yang ngekos, buat teman-teman yang kerja di sini dan domisilinya nanti akan di Kupang, teman-teman nggak perlu khawatir karena di pusat kota ataupun di pinggir juga itu banyak banget kos-kosan di kota Kupang. Dari mulai harga yang 500.000 sampai dengan 1.500.000. Nah, kalau misalnya 500.000 setahu saya tuh kamar mandi di luar. Nah, sementara kalau misalnya yang 1.500.000 itu fasilitasnya sudah lengkap, udah ada tempat tidur, kemudian juga ada kulkas, ada TV, bahkan ada beberapa kos yang menyediakan air panas juga teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kos-kosan di sini cukup banyak kok buat teman-teman yang kerja di sini atau nanti ada penempatan di Kota Kupang. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman yang ada keluarga, di sini juga ada kontrakan gitu ya. Kontrakannya itu mulai dari 15 juta per tahun sampai dengan 20 juta. Bahkan ada yang lebih. Kayak rumah saya ini itu setahun saya dapat 27 juta, tapi saya perabotannya ada beberapa yang ditinggal di sini. Kemudian juga secara rumah menurut saya bagus gitu. Jadi cukup nyaman untuk ditinggal. Nah, jadi untuk kontrakan juga tenang aja, jangan khawatir, banyak di sini teman-teman. Silahkan cari di Facebook, di sana banyak banget iklannya yang sesuai dengan budgetnya teman-teman semuanya. Gitu. Jadi untuk tempat tinggal tidak begitu masalah, banyak di sini. Hal kedua yang teman-teman harus pertimbangkan itu adalah air teman-teman semuanya. Kenapa? Karena di Kupang tuh air susah banget gitu. Jadi kalau di keluarga saya ya, ketika tinggal di Kupang itu kita harus memakai 3 jenis air atau 3 jenis pemakaian air. Yang pertama itu air tangki, biasanya kita gunakan buat mandi atau kebutuhan di kamar mandi. Kemudian juga siram-siram tanaman dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah air isi ulang. Biasanya istri saya gunakan buat masak, kemudian buat cuci-cuci sayuran, kemudian juga buat bersih-bersih beras, gitu ya, cuci beras dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu buat minum. Kita biasa menggunakan galon aqua, gitu ya. Nah, kenapa sih kita membedakan 3 jenis air ini? Karena waktu kami masak air dari tangki itu kita bisa lihat tuh sebenarnya di situ ada banyak sekali kapur ya teman-teman semuanya. Jadi untuk jaga kesehatan kami memutuskan untuk ya mengurangi jangan sampai kapur itu masuk ke dalam tubuh kami gitu ya. Jadi kita bedakanlah 3 itu. Nah, karena ada 3 pembagian itu, makanya pengeluaran buat air tuh sangat fantastis kalau misalnya di di keluarga kami gitu. Yang pertama itu air tangki. Air tangki itu kalau kita beli satunya itu 70.000 dan biasanya pemakaiannya buat 3 orang, kami di rumah ada 3 orang, itu selama seminggu itu sudah habis. Jadi kalau misalnya di dalam sebulan itu kita pesen tangki itu 4, berarti pengeluarannya itu harganya 70.000 dikali 4 gitu ya, jadi sekitar 280.000 itu buat air tangki aja. Nah, sementara kalau misalnya buat yang isi ulang itu buat sayuran dan sebagainya, kira-kira tuh seminggu itu habis 5 galon dan harga isi ulang tuh bisa 6.000 sampai 7.000, anggap aja lah 7.000. Berarti kalau misalnya 7 kali 5 35.000 dikali sebulan dikali 4 berarti sekitar 140.000 gitu. Nah, buat minum itu biasanya seminggu kita beli 2 galon aqua. Dan teman-teman semuanya, harga galon aqua di Kota Kupang itu harganya 40.000. Jadi seminggu itu 80.000 dikali 4 selama sebulan berarti 320.000. Jadi bayangkan pengeluaran airnya ya, 320.000 itu buat galon aqua ditambah dengan isi ulangnya selama sebulan itu sekitar 140.000, ditambah lagi sama air tangkinya itu 280.000. Hitung sendiri ya, mendekati 1 juta lah itu buat air. Jadi
Kalau misalnya menggunakan skema saya, ini harus jadi pertimbangan kalau misalnya teman-teman tinggal atau domisili di Kota Kupang. Oke. Yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan adalah makanan sekarang. Nah, kalau makanan kan ini ada dua ya. Teman-teman mau masak sendiri atau teman-teman mau pesan gitu ya. Nah, kalau misalnya makanan itu kalau teman-teman mau masak di sini tuh harga sayuran sama harga rempah-rempah cukup mahal. Jadi kalau teman-teman belanja di pasar, harga sayuran itu dan harga rempah-rempahnya cukup mahal. Mungkin karena salah satunya sayurannya ini salah satu penghasil sayuran di Kota Kupang kan di Kota Soe ya. Jadi agak cukup jauh dari Kota Kupang atau mungkin sayurannya ini banyak dikirim dari Surabaya gitu. Jadi harganya jadi cukup mahal. Begitu teman-teman semuanya. Kemudian kalau teman-teman suka dengan ikan, wah di sini surganya ikan, terutama ikan laut teman-teman semuanya. Harganya murah-murah banget gitu ya. Ikan kerapu, kemudian ikan kakatua, ikan mubarak, wah pokoknya di sini murah gitu. Pokoknya di sini surganya ikan laut. Nah, terus teman-teman yang bisa makan yang haram-haram, babi gitu ya. Di sini tuh 1 kilo itu 100.000 gitu ya. 1 kilo 100.000. Dan jangan khawatir, di sini banyak banget gitu ya daging babinya gitu ya. Jadi salah satu alasan kenapa saya mau pindah dari Bali ke Kupang, salah satunya adalah di sini ada babi. Jadi banyak, saya suka makan babi gitu. Dan kalau misalnya teman-teman yang mager gitu ya, di rumah pengen beli di restoran, di sini teman-teman bisa datang langsung ke restorannya yang mau dituju, atau yang kedua teman-teman di sini bisa GrabFood gitu ya. Jadi gampang lah gitu ya. Yang penting ada uang, teman-teman bisa cari restoran apa saja terus pesan gitu ya. Nah, yang menariknya kalau di Kota Kupang, kalau menurut saya itu makanan khasnya itu yaitu sei babi gitu. Nah, banyak banget di sini restoran sei babi. Terus yang kedua nabas gitu ya, nasi babi bakar. Jadi buat teman-teman yang bisa makan, mohon maaf ya, gitu ya, yang bisa makan dan suka dengan daging babi, jangan khawatir, di sini surganya juga. Jadi surganya ikan laut dan juga surganya babi, gitu ya. Walaupun di sini juga masih banyak ya, juga banyak lalapan-lalapan ayam ya, banyak lah gitu ya yang jualan di sini, gitu. Tapi yang membuat saya suka dengan tinggal di Kupang salah satunya adalah ada nabasnya, nasi babi bakar atau sama ikan lautnya. Nah, untuk rekomendasi kira-kira kalau misalnya kesini mau makan babi di mana, itu ada yang pertama itu ada Babanyo gitu ya. Nah, ini apa namanya, hampir sebagian besar itu babi, dan yang saya suka tuh cita rasanya itu berbau Manado karena yang pemiliknya istrinya orang Manado, dan kebetulan sama kayak istri kampungnya sama kayak istri saya di Kota Mobagu. Jadi masuklah dengan selera saya. Yang kedua juga ada aroma, kemudian bambu kuning, dan kalau mau makan yang benar-benar khas Kupang itu ada di Baun gitu ya. Nah, itu CI-nya luar biasa gitu. Jadi buat teman-teman yang apa namanya Muslim ataupun non Muslim, jangan khawatir, di sini makanan banyak ya. KFC, McD di sini ada, tenang aja, jangan khawatir. Solaria ada, beres gitu ya. Oke. Yang keempat, buat kamu yang suka belanja online, wah, kalau kamu tinggal di Kota Kupang, itu harga ongkos kirimnya mahal banget teman-teman semuanya gitu ya. Karena pengalaman saya di Kota Kupang ini, kalau misalnya beberapa barang kadang-kadang saya tidak bisa menemukan di Kota Kupang, jadi mau tidak mau harus online. Dan kalau online, teman-teman semuanya ongkos kirimnya entah dari Surabaya atau dari Jakarta, buset, mahal banget gitu. Jadi ini salah satu pertimbangannya juga kalau teman-teman yang suka online. Nah, ongkos kirimnya cukup mahal gitu. Jadi ini juga harus jadi pertimbangan teman-teman ya.
Yang kelima, yaitu cuaca, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman harus tahu nih cuaca di Kota Kupang bagaimana. Kalau misalnya di bulan Maret sampai dengan Oktober, teman-teman semuanya, itu Kupang itu panas banget gitu ya. Cuacanya panas, panas, panas banget gitu ya. Makanya apa namanya, tidak heran kalau misalnya masyarakat di sini itu mayoritas memang kulitnya hitam ya. Saya juga sudah mulai menghitam ini gitu karena bulan Maret sampai dengan Oktober itu luar biasa panasnya. Kayaknya tuh matahari itu ada 9 teman-teman semuanya. Jadi benar-benar panas. Nah, sementara dari bulan November sampai dengan Februari itu curah hujan di Kota Kupang sangat tinggi banget. Bahkan bukan hanya hujan, itu disertai sama angin gitu ya. Jadi anginnya cukup keras banget gitu ya teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman naik motor itu aja itu benar-benar sangat bahaya banget karena anginnya sangat kencang banget kalau misalnya di musim penghujan. Bukan hanya ada air tapi itu ditambah dengan angin. Jadi teman-teman perlu tahu nih bagaimana cuaca di Kota Kupang ya. Panasnya itu panas banget, kalau hujan itu anginnya luar biasa. Gitu ya. Yang keenam, yang keenam. Nah, kalau misalnya teman-teman tinggal di Kota Kupang, itu pasti nggak afdol kalau misalnya kita nggak bicara tentang tempat wisata dan mall, ya, gitu ya. Nggak suka alam bisa pergi ke mall, yang nggak suka mall bisa pergi ke alam. Nah, kalau misalnya tempat wisata di Kota Kupang itu hampir sebagian besar itu pantai teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan Kota Kupang itu teman-teman akan melihat sebagian besar itu adalah pantai. Menuju Alak teman-teman akan lihat pantai. Kemudian juga banyak taman wisata gitu, itu juga pantai ya teman-teman semuanya ya. Gitu, dan pantainya sangat indah banget. Kalau misalnya dari Kota Kupang mau agak sedikit jauh itu ada Tablolong. Pantai Tablolong itu juga sangat indah. Kalau mau lebih indah lagi itu teman-teman harus lakukan perjalanan sekitar 3 sampai 4 jam. Teman-teman itu bisa ke Kolbano gitu ya. Apa namanya? Teman-teman bisa lihat benar-benar indahnya pantai di Kupang. Gitu ya. Terus juga kalau misalnya tempat wisata teman-teman bisa lihat ada Gua Cermin gitu ya dekat-dekat sini. Terus juga banyak kafe-kafe yang juga memberikan pemandangan indah, bisa lihat pelabuhan, bisa lihat pantai gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang bosan juga dengan jalan-jalan di alam, kalau di Kupang itu hanya ada 3 mall gitu ya. Pertama tuh Lipo Plaza, yang kedua itu Flobamora Mall, yang ketiga itu Transmart gitu ya. Dan ya menurut saya sih jangan berpikiran atau berekspektasi seperti mall-mall di kota Jakarta karena menurut saya di Kota Kupang ya mallnya kecil banget ya teman-teman semuanya. Paling kalau saya sih jalan-jalan mall mungkin kalau misalnya mau makan di Solaria atau mau ngajak si Langit untuk main kereta-kereta, nah itu paling ke mall ya gitu ya. Karena menurut saya mallnya gitu-gitu aja gitu, beda kayak yang di Jakarta, jelas lah ya. Nah gitu. Oke, tapi karena saya suka nonton juga, di mall itu ada 21, nah ada Cinemax juga ada, jadi kita nggak ketinggalan lah apa namanya film-film yang lagi beredar gitu ya di 21 atau di Cinemax. Dan ini juga cukup jadi penghibur buat saya dan keluarga saya untuk tetap bisa betah di Kota Kupang. Oke, ya. Yang terakhir yang ketujuh yaitu menurut saya yang sangat saya rasakan itu adalah yang jadi pertimbangan buat saya juga itu adalah toleransinya di Kota Kupang. Gitu ya. Saya Katolik. Kalau misalnya mau gereja di sini banyak gitu ya. Ada gereja Assumpta, ada katedral dan sebagainya. Gitu ya. Terus kalau buat teman-teman yang Kristen di sini banyak gemit gitu ya. Gereja Masehi Injili Timur, kalau di Manado itu Gemim gitu ya. Di sini juga banyak teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang Muslim
Di sini juga banyak masjid. Ada satu kawasan juga yang hampir sebagian besar Muslim, karena di situ ada Universitas Muhammadiyah, kemudian ada SMA, ada SMP-nya, ada SD-nya. Jadi itu satu kompleks gitu, Muhammadiyah. Di sini banyak juga. Dan yang paling penting adalah menurut saya adalah toleransi antar umat beragamanya gitu ya. Menurut saya hampir sama kayak Manado lah. Ini ya, toleransinya sangat oke banget gitu ya, saling menghormati satu sama lain. Jadi di sini sih masalah agama oke banget karena toleransinya sangat keren banget gitu ya. Dan ini harus jadi contoh juga buat daerah-daerah yang lainnya juga gitu. Oke teman-teman semuanya, jadi itu 7 hal yang harus teman-teman ketahui, yang harus jadikan pertimbangan kalau teman-teman mau tinggal di Kota Kupang. Semoga informasi ini benar-benar berguna nih buat teman-teman semuanya yang mau tugas atau mau tinggal di Kota Kupang. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Doni Nancy Adventure.